Abah mau bicara dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kata anaknya tadi teman-teman, Abah mau berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Anaknya ini perempuan yang dijuluki sebagai Ratu Adil teman-teman. Sedangkan kakek ini dikatakan sebagai Al-Mahdi, Imam Mahdi. Allahu Akbar. Kepada hasil rekaman saudara yang disampaikan pada pengurus PDIP. Jadi di sini kakek ini katanya melakukan perlawanan kepada PDIP. Lalu beliau bertanya kepada ruh gaib Rasulullah bagaimana pendapat ruh gaib itu terkait dengan perlawanan si kakek ini kepada PDIP. Ruh itu menjawab dan memberikan keterangan harus direkam, kata ruh gaib itu teman-teman. Jadi di sini si kakek ini mengatakan kalau ruh gaib itu mengetahui tentang PDIP teman-teman. Allahu Akbar. Saya rasa ini sudah ngacaprak ya, sudah halu dan sudah apa namanya ya teman-teman ya, bisa dikatakan ngedaprus lagi teman-teman, sama seperti halnya dengan kakek Gufron. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali teman-teman di channel Ibnu Azmin Official. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam limpahan rahmat Allah, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan ini teman-teman kita kembali membuka ataupun membongkar-bongkar kembali ajaran-ajaran yang nyeleneh. Belum berakhir cerita daripada kakek Gufron ini, ternyata sudah ada sekarang penerus ataupun saingan berat daripada kakek Gufron ini teman-teman. Kalau sebelumnya kita sudah mendengar kalau kakek Gufron itu mengklaim mempunyai beberapa karomah, mempunyai beberapa kelebihan yang sudah dinyatakan oleh kakek Gufron sendiri. Di antaranya bisa memanggil-manggil malaikat, bisa perintah-perintah malaikat, dan mampu berbicara dengan para nabi, para aulia teman-teman. Tadi mau diguyur hujan, bertengkar saya dengan malaikat yang di atas. Bertengkar saya dengan malaikat yang di atas. Nah, kali ini teman-teman, di video sebelumnya kita sudah angkat juga dua video. Kakek tua yang satu ini sebagai saingan dari kakek Gufron merupakan warga dari Lombok teman-teman. Dan kakek ini dikatakan sebagai Al-Mahdi, Imam Mahdi teman-teman. Dia mempunyai anak perempuan dan itu disebut sebagai Ratu Adil. Jadi dua orang ini antara ayah dengan anak, yang ayah diklaim sebagai Imam Mahdi, yang anaknya disebut sebagai Ratu Adil teman-teman. Ajaran dari kakek tua ini sudah jelas-jelas menyimpang dan sangat nyeleneh teman-teman. Kenapa begitu? Karena di dalam video yang akan kita bahas ini, kakek ini mengatakan kalau dia sedang telepon gaib dengan Rasulullah SAW. Dia mendapatkan berita gaib ataupun berbicara langsung kepada Rasulullah SAW teman-teman. Coba kita dengarkan berikut ini teman-teman, silahkan. Pada dirimu. Abah mau bicara dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kata anaknya tadi teman-teman, Abah mau berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Anaknya ini perempuan yang dijuluki sebagai Ratu Adil teman-teman. Sedangkan kakek ini dikatakan sebagai Al-Mahdi, Imam Mahdi. Allahu Akbar. Sekarang ini sudah akhir zaman, sudah mulai bermunculan ajaran-ajaran yang begitu menyimpang sekali teman-teman, yang sangat bertentangan dengan akidah syariat Islam teman-teman. Kita lanjutkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Abdullah. Bagaimana pendapat Muhammad bin Abdullah tentang keberadaan saya di PDIP untuk mengadakan perlawanan? Allahu Akbar. Kakek ini bertanya kepada ruh gaib Rasulullah ya. Dia mengklaim itu yang berbicara itu ataupun yang lawan pembicaraan itu adalah ruh gaib Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada ruh gaib Nabi tersebut mengatakan bagaimana pendapat Nabi saat dia melakukan perlawanan dengan PDIP teman-teman ya. Di sini seperti di video sebelumnya saya katakan, saya ini sedang curiga teman-teman. Kenapa kakek ini mengucapkan PDIP? Ada apa di balik ini teman-teman ya? Jadi kakek ini bertanya kepada Rasulullah bagaimana pendapat Rasulullah tentang PDIP. Allahu Akbar. Poin rahasia. Nah, ini jawaban ruh itu ya. Perlawanan sebelum
Raden Nuni berbicara dengan saudara, saudara semua yang berada di PDIP itu merekam saudara dengan secara rahasia. Allahu Akbar. Jadi di sini teman-teman, ruh gaib itu berbicara dengan bahasanya juga, bahasa si kakek ini. Dikatakannya ruh gaib Rasulullah itu mengetahui tentang PDIP teman-temannya di saat dia melakukan perlawanan kepada PDIP. Rupanya tidak bawa HP, tetapi Disuruh direkam ya. di dalam kantong atau di dalam baju untuk merekam saudara. Pasti kata-kata yang menarik, apalagi sekarang ini belum pelantikan calon presiden yang ketiga ini. Nah, HP malah ujung-ujungnya ke calon presiden katanya ya, presiden yang sudah selesai kita pemilihan teman-temannya. Saya khawatir ini kakek ini ada gangguan kejiwaan ya. Saya khawatirnya ke situ teman-temannya. Karena ucapannya dari setiap ucapan-ucapan dan omongannya ini ada sedikit kengauran ataupun ngacaprak sekali teman-teman. tertib di mana-mana untuk mendengarkan keterangan saudara. Jadi saudara akan diperhatikan oleh PDIP apabila orang yang merekam saudara akan menceritakan hasil-hasil bicaranya kepada hasil rekaman saudara untuk disampaikan pada pengurus PDIP. Jadi di sini kakek ini katanya melakukan perlawanan kepada PDIP, lalu beliau bertanya kepada ruh gaib Rasulullah bagaimana pendapat ruh gaib itu terkait dengan perlawanan si kakek ini kepada PDIP. Ruh itu menjawab dan memberikan keterangan harus direkam kata ruh gaib itu teman-teman. Jadi di sini si kakek ini mengatakan kalau ruh gaib itu mengetahui tentang PDIP teman-teman. Allahu Akbar. Saya rasa ini sudah ngacaprak ya, sudah halu dan sudah apa namanya ya teman-teman ya, bisa dikatakan ngedaprus lagi teman-teman, sama seperti halnya dengan kakek Gupron. Kalau kakek Gupron kemarin katanya berbicara dengan Nabi Adam alaihissalam dengan ciri khasnya makoli lalu ia menyebutkan kata-kata suryaninya inna makoli rahmatan bima Allah, dan itu tidak pernah tinggal teman-teman. Sedangkan si kakek ini mengatakan juga berbicara dengan ruh gaib Rasulullah yang mengatakan memberikan penjelasan terkait dengan PDIP teman-teman. Allahu Akbar. Karena sudah berbicara dengan pengurus PDIP, maka akan kawin rahasia dengan kawin rahasia. Begitulah pendapat Muhammad bin Abdullah tentang PDIP. Begitulah pendapat Muhammad bin Abdullah tentang PDIP, kata si kakek ini teman-teman. Yang lucunya di sini teman-teman, dia bicara kepada ruh gaib itu, dia sendiri yang menjawab seperti itu teman-teman, dengan bahasanya sendiri. Nah di sini kan sudah kelihatan sekali kalau kakek ini sedang berhalusinasi teman-teman ya. Saya nggak salah ya, saya nggak salah menyebutnya kalau kakek ini sedang berhalusinasi, sedang menghayal seperti itu teman-teman. Apalagi Al-Mahdi, Imam Mahdi sudah membacakan Arsyad Soekarno lebih kejam lagi keterangan daripada hidup. Jadi di sini katanya Al-Mahdi, Imam Mahdi membacakan keterangan daripada Soekarno kepada PDIP. Jadi Al-Mahdi, Imam Mahdi di sini dikatakannya tadi itu dirinya sendiri teman-teman. Jadi dia mengklaim kalau dirinya ini adalah Imam Al-Mahdi seperti itu. Makanya dia mencari pengikut di baiat para generasi-generasi kita. Insya Allah akan ada di video kita berikutnya teman-teman ya. Jadi dia sudah mengaku sebagai Imam Mahdi teman-teman. Yang ada di dalam hidup. Dan lagi juga membentuk pembangunan akhlak, membentuk pembangunan manusia Pancasila. Dengan Pancasila lagi, jiwa Pancasila kita didik dengan bangsa, dengan jiwa Pancasila kita didik generasi muda bangsa, dan seterusnya. Juga agama, dengan agama hidup dan dicurara,
dengan ilmu hidup lebih mudah dan seterusnya. Itu jadi agak jalan untuk diperhatikan kedatangan Raja Adil dan Ratu Adil atau Al-Mahdi. Raja Adil dan Ratu Adil. Dengan Ratu Adil ada harapan untuk diperhatikan, tetapi sewaktu-waktu bahwa kalimat yang terakhir dari kakek ini teman-teman mengatakan akan hadir Raja Adil dan Ratu Adil. Raja Adil itu yaitu Al-Mahdi, Imam Mahdi, ya dia sendiri teman-teman ya. Dan Ratu Adil itu anaknya yang mereka itu teman-teman. Jadi mereka di sini sudah mengklaim sebagai satu utusan dari Allah mungkin ya, seperti itu. Yang dikatakan kalau dirinya sebagai Imam Al-Mahdi dan anaknya itu sebagai Ratu Adil teman-teman. Allahu Akbar. Yang jelas di sini teman-teman, yang kita reaksi di sini adalah berbicara dengan ruh. Berbicara dengan ruh, Allah sudah memberikan keterangan kepada kita teman-teman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 85 kalau tidak salah teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ketika orang bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah wahai Muhammad bahwa ruh itu adalah utusan Allah, maka kamu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara dengan ruh ini teman-teman itu urusan Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita garis bawahi di sini teman-teman. Ketika seseorang mukmin itu meninggal, maka ruhnya ini akan diberikan Allah kenikmatan di tempat yang bernama Illiyin, di tempat yang paling tinggi. Dan ketika orang kafir meninggal, maka ruhnya orang kafir ini akan diberikan siksa, diberikan tempat di dalam yang bernama Sijjin teman-teman. Maka kalau ada orang yang mengklaim bisa berbicara dengan ruh, bisa berbicara dengan jin, jangan tertipu teman-teman. La taghtar, kata Imam Syafi'i. Jangan tertipu. Kalau ada orang yang sanggup berbicara dengan ruh, katakan bahwa itu bukan ruh, tetapi dia adalah jin teman-teman. Jin qarin. Jin qarin ini setiap manusia ada jin yang mengikutinya. Saya ada jin yang mengikuti saya selama saya hidup. Namanya jin qarin. Dan teman-teman juga seperti itu. Ada jin qarin yang menemani setiap manusia. Ketika manusia itu meninggal, maka jin qarin ini tidak meninggal. Selama kita hidup, maka dia mengetahui semua aktivitas kita. Begitu kita meninggal, dia tidak meninggal. Dia masih ada di dunia ini. Makanya terjadi sering kejadian kesurupan. Yang masuk itu adalah jin qarin teman-teman. Jangan dikatakan itu ruh sianu, itu arwah sianu yang masuk. Tidak ada seperti itu dalam Islam teman-teman. Dan ingat, tidak ada redaksi di dalam Al-Quran maupun hadis kalau seseorang itu mampu berkomunikasi dengan ruh. Tidak ada seperti itu teman-teman. Di dalam Islam itu tidak diajarkan berkomunikasi dengan ruh teman-teman. Mungkin kali ini teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita kuatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan Allah husnul khatimah di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Akhir kata teman-teman, tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.